Ji, kalau misalkan ada etikat baik Pak Haji dari Pak Dodi, datang dengan sendiri ingin mengajak jalan-jalan dalam mungkin Pak Haji. Tanpa Pak harus Haji kayak menerima? kemarin. Jawaban saya sekarang berbeda. Kenapa saya katakan jawaban? Seperti sekarang, kemarin datangnya bagi saya itu sesuatu yang menjadi pemikiran di malam hari. Kenapa menjadi pemikiran di malam hari? Saya sebenarnya udah nggak ingin permasalahan ini besar-besar, tapi bagaimana ya? Malam hari saya berpikir, saya merasa bahwa saya sudah dipojokkan, sudah direndahkan. Hari 40 hari. Bagaimana foto menantu saya dipajang-pajang dengan anak saya cucu saya dikhawatirkan bahwa itu bukan tes DNA saya, darahnya bukan dari apa? Dari anak saya. Terus saya dilaporkan ke Komnas Anak. Itu kan pasti ada laporan bahwa saya diduga eksploitasi. Kan banyak ya hal-hal lain ya, yang kalau catatan saya ada 14 poin. Banyak banget. Ada 14 poin. Itu kan diduga semuanya ya, diduga. Itu saya menduga Masih diduga. bahwa itulah hal-hal yang setelah saya buka medsos. Itu 14. Kalau orang lain tadi bilang ada 23 Pak katanya. Jadi kalau hal itu sekarang kita anggap tidak jadi masalah, nggak bisa. Harus diselesaikan aja dulu itu. Kita selesaikan, kita clearkan, kita sinkronkan dulu persoalan itu, kita dudukkan dulu persoalan itu, baru semuanya bisa clear. Kalau enggak, saya aja berbuat salah kepada kamu, besok saya nggak berani ketemu sama kamu. Malu saya. Nah, jadi untuk itu saya sekarang berubah. Saya nggak siap deh untuk ketemu sekarang. Nggak siap saya berpikir. Demi keamanan keluarga dan Gala ya? Iya, demi keamanan Gala dan demi juga jangan terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak kita inginkan. Karena ini saya udah tahan diri selama ini sebenarnya. Bagaimana anak saya dipojokkan, walaupun bagaimana anak dia, Panis kan menantu saya nggak suka saya diumbar hal-hal yang tidak diinginkan. Itu terus terang, walaupun itu hanya menantu saya, tapi menantu saya itu adalah bagian daripada anak saya. Pak Haji, sedikit terkait, mohon maaf, ada simpatikan lagi nih, salah satu simpatikan muncul dari pihak sebelah katanya memang Gala itu ayah kandungnya, mohon maaf, bukan almarhum Mas Bibi gitu. Yeah. Maksudnya ada ayah yang lain gitu. Tuh Pak, seperti apa Pak Haji? Ya kalau dia mempunyai barang bukti segala macam, ada suratnya segala macam, ya marilah kita teliti dulu. Tapi sekarang kan secara negara, akte kelahirannya ada, surat nikahnya, apa yang diragukan? Itu suatu pemikiran konyol deh menurut saya. Dan Gala punya apa sendiri? Konyol lah semuanya. Pemikiran konyol. Jadi menurut saya nggak perlulah dibesar-besarkan itu. Saya nggak, kalau ada orang berpikir begitu, saya nggak nerima. Saya nggak nerima, maksudnya bagi saya, ya sudahlah, biar mereka berpikir begitu. Bagi saya nggak. Bagi saya udah deal, udah 100%, 1000% bahwa dia adalah anak dan cucu saya. Pun kalau misalkan mereda gitu kan Pak Haji, nanti suatu saat akan muncul lagi harus dilakukan untuk tes DNA seperti itu. Iya, dalam rangka apa? Dalam Untuk rangka pembuktian apa? Dalam gitu. persoalan apa? Di Pembuktian. dalam rangka apa? Di dalam persoalan apa? Apa yang harus dibuktikan? Tuh, saya sudah mengakui bahwa ini adalah cucu saya. Tidak ada permasalahan. Apa mau kita hancurkan masa depan anak ini? Apa mau kita agar dia menyesali hidupnya, anak ini? Coba berpikir bodoh kita sekarang. Nah, ini berpikir bodoh ya. Saya 1000% mengakui bahwa itu adalah cucu saya. 1000% bahwa itu adalah anak almarhum. Semua sikap dan tingkahnya sekarang seperti cucu saya, dan semuanya tidak ada hal-hal lain. Coba kita ikuti pikiran konyol itu, pikiran konyol. Si Gala ini punya bapak yang lain, bagaimana menurut kalian? Bakal rusak masa depan. Rusak nama masa depannya, rusak anak pribadinya segala ini. Tiba-tiba aja sekarang yang sudah dibesarkan oleh almarhum anak saya, tiba-tiba aja sekarang mengaku. Nah, kita coba, itu bapaknya. Apa kata orang? Ya? Apakah orang suka dengan cucu saya? Enggak. Terus apa kata orang? Ini berpikirnya gimana, secara berpikirnya? Jadi apa yang kita inginkan sekarang? Boleh kita menginginkan satu, tapi jangan menghancurkan dia. Hancur dong dia. Apa kata? Gimana dia? Berarti secara nggak langsung Untuk hidup aja dia udah malu kali ya. Untuk hidup aja dia malu kali ya. Tapi kalau pihak sana tetap kekeh Pak Haji, tetap kekeh nih. Iya, Pak biar Haji. aja lah dia kekeh. Saya nggak Tetap mau, kekeh gimana? untuk meminta Pak Haji untuk. Ngapain? Kenapa harus diminta? Kalau nggak mau ya sudah, yang cucu saya. Apa persoalannya? Nah, ada persoalannya. Nggak ada nyambung. Saya
Yang saya pikirkan adalah masa depan cucu saya. Nggak ada lain. Nggak ada, saya nggak mikirkan apa-apa di sini. Cucu saya nggak mau menghancurkan masa depan dia. Dan dia itu deal bagi saya 1000% bahwa itu adalah anak almarhum Febri Andriansa yang diberi nama Galaskai Andriansa, kakeknya saya sendiri. Tidak ada keraguan. Haji Faisal, Datuk Satinan Batua. Artinya kalau memang dia mau mengajukan, Pak Haji tidak akan menyerahkan, misalnya nggak bisa gitu ya. Sekuat tenaga akan saya pertahankan apapun terjadi. Gitu. Saya udah penuh juga, udah gerak juga. Tapi untuk kedepannya apapun langkah jika pihak sana untuk mau melakukan tes DNA, bantah. Nggak ada tes DNA, ada siapa? Siap. Saya yang mengasuh. Tak perlu saya orang lain mengakui atau tidak mengakui, no problem bagi saya. Yang penting ini adalah cucu saya. Ini anak harus diselamatkan masa depannya loh, gimana? Siap. Kasihan dong, udah punya ibu, udah punya bapak, aduh digoncang ganjing kan ini gimana sih ceritanya? Berarti terkait statement Pak Haji kemarin sempat bilang kalau misalnya hak asuh sudah sama saya, pasti saya akan telepon dulu. Itu akan berubah sekarang berarti? Enggak, kalau umpamanya hak wali sudah jatuh ke tangan saya, kalau dia mau berbesan ke saya clearkan semuanya. Karena bagi saya duduk persoalan ini yang penting dulu. Ya. Agar jangan digoncang-ganjing juga. Itu yang pertama. Agar jangan terungkap juga persoalan-persoalan yang belum tentu kepastian ini, aib-aib yang belum kepastian ini. Kalau aib pasti mungkin mendingan lah. Ini aib yang belum pasti. Itu yang jadi persoalan. Oke.